nganterin dia tuh ke rumah temennya si Risti ini gitu. Karena Mas Ridwan itu nggak tahu jalan waktu itu. Kalau nggak ada si A, mungkin Mas Ridwan pun nggak akan nyampe rumahnya Risti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua kawan-kawan? Baik-baik aja dong. Sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Dan kawan-kawan, untuk hari ini ceritanya menurut saya sih serem banget ya kawan-kawan. Karena saya baca itu messengernya lumayan bikin merinding disco. Jadi pintu kamar saya kali ini saya buka pas syuting karena saya nggak mau sendirian di dalam kamar. Cerita ini kiriman dari Mas Ridwan, dari teman Facebook saya, Mas Ridwan. Terima kasih banyak ya Mas Ridwan sudah mau berbagi, berpartisipasi di channel saya. Oke. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kembali lagi saya mau memberitahu untuk yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar tiap hari dengerin cerita dari saya. Oke, lanjut aja ya kawan-kawan ya, langsung ke ceritanya. Judulnya siapa kawan-kawan. Oke, kita dengerin aja ya, begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mas Ridwan yang masih kelas 3 SMA waktu itu. Dia punya geng ya. Gengnya tuh isinya 4 orang. Ridwan dan ABC, sebut aja ABC ya kawan-kawan. Nah, Mas Ridwan dan si ABC ini ceritanya diundang lah sama teman sekelasnya yang bernama Risti ulang tahun di malam minggu. Pas malam minggu itu Risti ulang tahun. Nah, si Mas Ridwan dan ABC diundang nih. Mas Ridwan rencananya mau bareng sama si A sama B. A sama B ini rumahnya deketan dia berdua. Nah, kalau C katanya mau datang sendiri karena rumahnya udah deket sama Risti. Jadi tinggal jalan aja ke Risti tuh deket lah ya. Nah, Mas Ridwan dan AB janjiannya di tukang kopi nih, tukang kopi langganan mereka. Sebut aja Mas Bedul ya. Nah, Mas Bedul tuh pas malam minggu itu akhirnya Mas Ridwan tuh udah dateng nih kawan-kawan ya ke tempatnya Mas Bedul untuk minum kopi sambil nungguin si AB ini. Nah, udah jam berapa nih Mas Ridwan? Dikit lagi udah mau jam 7 kan, kata dia. Kok belum datang juga si A sama si B? Mereka goncengan nih, kalau Mas Ridwan itu naik motor sendiri. Kok si AB belum datang sih, katanya udah jam segini katanya. Ntar bisa-bisa kemalaman nih katanya. Akhirnya Mas Bedul nanya, ngapain Ridwan? Ini mau ke ulang tahun. Oh, mau ke ulang tahun. Udah malam lu katanya. Masa sih lu katanya mau ke ulang tahun jam segini, kata udah mau 7:30 gitu. Iya, udah jam 7 lewat katanya si Mas Ridwan gitu. Udah Mas Ridwan terus tuh nungguin bengong. Tiba-tiba datanglah si A nih. A itu pakai kemeja gitu kan, tapi kemejanya tuh kotor, becek karena kan waktu itu hujan, gerimis lah, nggak hujan gede, gerimis gitu kecil gitu kan. Si A tuh kayak basah tapi ada kotor-kotor tanah gitu. Terus si Mas Ridwan nanya, woi A, lu dari mana aja? Sorry Wan, sorry kan. Kenapa lu jatuh gitu. Iya katanya, nih gue jatuh nih, katanya basah tuh baju gue. Ya ampun, sampai kotor begitu. Terus si itu mana? Tanya si B. Wah, si B itu juga katanya jatuh juga dia, katanya. Oh, jatuh juga, lu gimana sih? Aduh, kepala gue pusing, katanya si A gitu kan. Ya Allah, katanya, itu gara-gara lu jatuh kali, kata si Ridwan. Iya kali ya. Aduh, katanya. Aduh, baju gue kotor, dingin banget lagi, katanya. Ya udah, kata Ridwan, jadi nggak nih lu mau ulang tahun Risti? Jadilah, kata si A. Akhirnya Ridwan naik motor sendiri, si A pun naik motor sendiri karena si B pada saat itu katanya nggak jadi datang karena dia jatuh dari motor, katanya terus sakit lah, nggak mau ikut gitu pokoknya. Akhirnya
si A sama si Ridwan aja nih menujulah ke rumah si Risti. Nah terus pas udah nyampe rumah Risti kan emang itu kan 17 tahun ya, jadi meriah lah gitu kan acaranya tuh ya, udah ada segala tenda-tenda gitu kan. Terus si Ridwan nanya sama security, "Pak, permisi," gitu. "Iya, di sini kamar mandi ada nggak sih? Itu teman saya jatuh, bajunya basah mau dibersihin tuh kotor," kata gitu. "Kalau cuci muka dia," gitu. Kan soalnya ada tanah-tanah mukanya gitu kan. "Oh ya udah kata. Tuh pojok," kata security. Pojok lah tuh lari Mas Ridwan, diikuti sama si A kan berdua. "Ayo udah lu masuk aja kamar mandi," kata si Ridwan. "Bersihin dulu baju lu, masa iya kita ke acara ulang tahun gede-gedean kayak gini baju lu kayak gitu, muka lu tanah mulu." "Oh iya," kata si A. "Pusing banget gua," katanya. "Udah nanti minum Panadol kayak minum apa kayak lu buat sakit kepala," katanya si Ridwan gitu. Ya udah kayak orang. Terus kamar mandi tuh ya tidur nungguin lama banget tuh Mas Ridwan. "Weh, lama banget sih lu mandi." Dia aja cuma ada suara air tiba-tiba. "Buset, si A katanya malam mandi." Mas Ridwan yang ngomong gitu. Tiba-tiba si C datang. "Woi, C, ngapa C? Lu yang apa di sini aja sono cepetan," kata itu acara udah mau mulai. "Tungguin nih, gue tungguin si A," katanya. "Si A tadi jatuh dari motor, mukanya kena tanah tuh," katanya. "Kasian, baju juga kotor ya, gue tungguin lah, kasian kan," katanya. "Lah gimana sih," katanya, "masa iya," katanya gitu. Si A lama banget digedor-gedor sama si C kan. Dulu cepetan lama lu udah mau mulai, udah gue duluan ya," kata si C ngomong. Terus si Ridwan, "Ya udah deh gue ikut si C, gue duluan ya." Cuma ada suara gitu doang di kamar mandi. Nah akhirnya si C dan si Mas Ridwan ini pergilah kayak ke acara itu. Udah pergi tuh kan, set katanya si C, "Si A kata lu kamar mandi lama banget sampai sekarang," katanya si itu. Iya lama banget ya," katanya. "Udah acara potong kue, udah sampai acara potong kue nyanyi itu belum juga keluar," katanya, "dari kamar mandi." Dia belum ngecek lagi sih ke kamar mandi itu. Nah pas udah katanya, "Kita cek yuk si itu," katanya. "Si A ngapain sih di kamar mandi lama kayak gitu?" Akhirnya datanglah si C sama Mas Ridwan ke kamar mandi itu lagi. Kamar mandinya didorong kan sama si C, dilihat lah kosong, si A udah keluar kemana ya, katanya. Apa karena saking banyak orang gitu kan di pesta itu, jadi dia nggak bisa lihat si A kemana gitu, nggak nemuin si A gitu kan. Terus Mas Ridwan bilang, "Udah deh, gue telepon aja." "Dari tadi kayak lu," katanya, "bukannya telepon." "Enggak, tadi katanya handphone gue nggak ada sinyal," kata Mas Ridwan. Akhirnya Mas Ridwan lihat tuh ke handphonenya. Ternyata di handphonenya itu banyak banget waktu itu yang namanya BBM ya. Tuh BBM, handphonenya tuh BBM semua banyak. Pas dilihat tuh BBM tuh dari temannya si yang B nih, bukan si A ya, si B. Si B itu BBM Mas Ridwan bahwa katanya dia sama si A sekarang sedang ada di rumah sakit karena mereka kecelakaan motor, kawan-kawan. Mas Ridwan pun kaget di situ. Kok bisa gitu, sedangkan tadi si A yang nganterin dia tuh ke rumah temennya si Risti ini gitu. Karena Mas Ridwan itu nggak tahu jalan waktu itu. Kalau nggak ada si A, mungkin Mas Ridwan pun nggak akan nyampe rumahnya Risti gitu. Makanya Mas Ridwan, ini beneran? Kok kata si B dia sama si Ridwan itu di rumah sakit katanya. Tadi gue bareng nih katanya si A sama gue kesini. Gue kalau nggak ada si A juga nggak mungkin nyampe sini, kata si Ridwan. "Cek, lu yang bener kata orang ini, katanya masa di BBM gue kayak gini gitu." Akhirnya Mas Ridwan bilang, "Udah deh, gue coba teleponin, nggak diangkat juga teleponnya sama si B nih." Jadi yang BBM tuh B ya, bukan A ya. Si B nggak angkat. Terus udahlah ya, Mas Ridwan akhirnya langsung ke rumah sakit dong, rumah sakit yang dibilangin di BBM itu. Nyampe lah Mas Ridwan di sana. Pas Mas Ridwan tuh nyampe ke sana, Mas Ridwan ketemu sama si B. B bilang, Wan, sini Wan." "Lah, lu di sini, B?" "Iya, aduh si A kasihan Wan," katanya. "Kenapa si A? Parah banget nih Wan." Sama C juga ngomong, "Kenapa?" "Dia nggak ada, udah meninggal." "Innalillahi," katanya Mas Ridwan gitu kan. Si C juga innalillahi.
Ya Allah, katanya kok bisa sih gitu. Kapan kejadiannya? Tadi katanya setengah enam katanya. Tadi kan setengah 8 bareng gue, be, katanya nganterin gue ke rumah Risti. Ah, lu nggak percaya, udah lu lihat aja deh, katanya di kamar jenazah, katanya si itu, kata si B. Mas Ridwan langsung tergesa-gesa dong, karena kan dia kan ngerasa tadi dia bareng sama si A nih menuju rumah Ristinya gitu. Si C juga, ayo udah ke kamar jenazah. Sampai di kamar jenazah, di situ ada orang tua dari si A dan juga ada orang tua dari si B. Mereka juga ada di situ di kamar jenazah. Terus si Mas Ridwan bilang dong, Bu, si A meninggal. Iya, si A meninggal, Mas Ridwan, gitu ya. Mohon dimaafin kalau ada kesalahan gitu kan. Terus Mas Ridwan juga, iya Bu, sedih dah Mas Ridwan situ kan, nangis juga, dia sedih ngelihat temennya akhirnya meninggal kayak gitu, kecelakaan gitu kan. Pas lagi sedih-sedih gitu, tiba-tiba keluarga B pun datang mendatangi Mas Ridwan dan si C ini, terus bilang, Ridwan sama C juga mohon dimaafkan ya kalau B tuh ada kesalahan. Lah, si C sama Mas Ridwan saling lihat-lihatan dong. Kok saling dimaaf? Maksudnya gimana, Bu? Ya kan si B juga katanya boncengan sama si A, mereka meninggal sama-sama. Jadi si A itu udah meninggal di jalan, sedangkan si B meninggal di rumah sakit, kawan-kawan gitu. Aduh merinding gitu. Jadi nah, Mas Ridwan yang melihat hal itu, mendengar hal itu, langsung tatapan sama si C, antara bingung gitu. Sedangkan tadi kan yang di luar rumah sakit, dia lihat si B, dan B justru yang ngasih tahu kalau jenazahnya ada di kamar jenazah tuh si A. Itu kawan-kawan ceritanya. Menegangkan kan, deg-degan kan. Nah, terus akhirnya si Mas Ridwan sama si C gitu, Bu, nggak mungkin lah, saya baru ketemu tadi di luar rumah sakit sana. Dia justru yang ngasih tahu saya kalau jenazahnya si A ada di kamar jenazah. Aduh, Ridwan, C, kata kalau nggak percaya itu lihat aja, katanya jenazahnya kan ada di sebelah si A. Akhirnya kan Mas Ridwan ini sama si C masuk dong ke kamar jenazah. Ya benar, pas dibuka gitu ya benar. Kalau si A ya palanya katanya ada luka gitu, ya mungkin kan kemarin tadi pas ketemu Mas Ridwan ini selalu ribut kan, sakit kepala, mungkin ya itu karena ininya katanya terbelah. Terus kalau si C tuh udah sininya aja sih luka, cuman dia kan luka dalam. Si B itu kan luka dalam mungkin ya kawan-kawan ya, jadi nggak terlihat, hanya ada darah-darah dikit aja gitu waktu itu. Makanya Mas Ridwan dan si C yang ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi mereka tuh benar-benar bingung gitu. Akhirnya mereka tuh sama-sama buka BB-nya, waktu itu kan BB ya, BB-nya. Nah di BB-nya itu bener ada WA dari si B gitu. Si C pun ada WA juga dari si B yang mengabarkan bahwa mereka itu sekarang ada di rumah sakit kecelakaan gitu. Itu kan B yang nulis WA itu gitu, karena WA itu berasal dari ponselnya si B gitu kawan-kawan ceritanya. Jadi siapa gitu judulnya, siapa itu gitu yang sudah BBM mereka gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan mereka sampai sekarang gitu loh. Begitu ceritanya kawan-kawan, merinding kan ya. Baik, kita doakan aja ya almarhum Mas A dan Mas B, semoga diterima amal ibadahnya. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, itu aja ya cerita dari saya. Terima kasih banyak Mas Ridwan sudah mau bercerita dengan kami. Terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi bersama kami. Oke, sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.